Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wa mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabata wa tabi'in wa ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an wa ila jami'il mu'assisin nahdlatul ulama wa musannifin hadrati sebab masalah sunnah hadrati sebab cerita sunnah hadrati sebab basbuah Sumailah hadratin jami'il mu'assis pesantren kampus Ainul Yakin wa sanna hadratin Haji Nur Haji Askandar wa ila hadrati al-marfu'ah Haji Muhammad Murtado Amin wa usulul mafura'ihim anjma'in syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Istiqdat yang saya hormati, bertemu lagi dalam dirosah virtual yang pada kesempatan malam hari ini atau kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, melanjutkan dirosah kita. Kemarin sudah kita pelajari tentang bab ahkamul Islam dan teman-teman juga sudah banyak yang paham, banyak yang mengetahui. Kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu tentang toharoh. Pasti teman-teman juga sudah tahu apa itu toharoh. Di sini akan kita pelajari kembali, akan kita ulang kembali. Sebelum kita melanjutkan dirosah kita, mari kita tata niat kita kembali untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu supaya dijadikan ilmu yang barokah serta ilmu yang manfaat, baik untuk diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita maupun untuk seluruh umat manusia. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan pada bab selanjutnya, yaitu bab toharoh. Bab toharoh ini juga ada beberapa pertanyaan yang akan diulas di kitab ini. Kalau yang belum tahu toharoh, apa itu toharoh? Toharoh itu sesuci atau bersuci, resik-resik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa naf'ana bihi wa fi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mari kita mengalap berkah pada pengarang kitab. Mudah-mudahan berkahnya melimpah kepada kita dan ilmu yang diajarkan bisa kita pahami dengan mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, matoharatu. Ma iku apa at-toharatu utawi sesuci. Apa yang dinamakan sesuci itu? Apa yang disebut dengan sesuci? Jawab, ya fi'lu ma la tasihhu sholata illa bihi ka izalatin najasati wal istinja'i wal wudu'i wal ghusli wat tayammumi. Jadi yang dimaksud dengan toharoh adalah hiya utawi toharoh, hiya utawi sesuci, iku fi'lu ma, iku nglakoni perkara la tasihu kang ora sah, apa yang tidak sah, as-sholatu nglakoni salat, illa bihi, illa angin kejaba, bihi kelawan ma, ka izalati kaya ngilangake, an najasati najis, ka izalati kaya ngilangake, ka izalatin najasati kaya dene ngilangi najis, wal istinjai lan istinja. Istinja itu cewek, cawi. Wal wudu'i lan wudu,
wal ghusli lan adus, wat tayamumi lan tayamum. Yang dimaksud dengan sesuci di sini adalah yaitu nglakoni perkara kang salat ora sah yen ora perkara iku ora dilakoni. Bulet ya? Iya, bulet. Jadi yang dimaksud dengan sesuci di sini adalah yaitu ngelakoni perkara yang membuat tidak sah sholatnya, kecuali dengan menghilangkan najis, istinja, wudu, mandi, dan tayamum. Jadi kalau perkara itu tidak dilakukan, perkara apa yang tidak dilakukan? Ngilangi najis, istinja, wudu, adus, dan tayamum. Salah satu dari perkara itu tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah. Itu contohnya. Seperti apa contohnya? Kita sebelum sholat harus bersuci terlebih dahulu, harus wudu. Apabila kita tidak wudu, maka sholat kita tidak sah. Itu contoh lagi. Kalau tidak wudu bagaimana? Diganti dengan tayamum. Kalau kita tidak wudu karena tidak ada air, maka diganti dengan tayamum. Kalau kita tidak wudu, tidak tayamum langsung sholat, maka sholat kita tidak sah. Begitu juga kita punya hadas besar, tidak mandi junub, maka kita melakukan sholat dengan keadaan tidak mandi, sholatnya juga tidak sah. Itu yang dimaksud dengan thaharah atau sesuci di sini. Baik, kita lanjutkan soal yang selanjutnya. Ma wasailu thaharati. Ma iku apa? Wasailu utawi pira-pira perkara kang den lantarani apa? At-thaharati sesuci. Yang menjadi lantaran untuk sesuci itu apa saja? Ma iku apa wasailu utawi pira-pira perkara, ma wasailu utawi pira-pira perkara kang dadi lantaran, yang jadi jalaran untuk bersuci. Wasailut thaharah, yang jadi jalaran untuk bersuci atau lantaran bahasa Jawanya untuk sesuci. Itu apa saja? Di sini dijawab. Yang dibolehkan untuk bersuci itu apa saja? Atau untuk membersihkan najis. Al-ma'u iku banyu, wat turabu lan lebu, debu, wal hajaru lan watu, wad dabahu lan sama, wasabunu lan sabun atau sabun. Yang diperbolehkan untuk bersuci adalah yang pertama air. Jadi air adalah objek yang digunakan untuk bersuci. Selain air apalagi? Debu. Kalau air itu tadi untuk wudu, untuk tayamum, untuk istinja, cebok itu tadi. Terus yang kedua ada turab, debu. Debu ini untuk apa? Kalau tidak ada air di daerah tertentu, maka bisa menggunakan debu, yaitu dengan tayamum. Wal hajaru dan batu. Batu ini untuk apa? Untuk menghilangkan najis.
bersuci. Cebok kalau tidak ada air bisa menggunakan batu. Barang yang keras atau sejenisnya, kering, keras, meresep. Wattabu'u lan sama, wasabunu lan sabun. Itu tadi barang yang dipergunakan untuk bersuci atau menghilangkan najis. Soal selanjutnya, mal ma'ul ladzi yajuzu bihit tahhiru. Ma iku apa al ma'u utawi banyu alladzi yajuzu kang wenang yang boleh bihit tathiru bihi sebab aladi apa at-tathiru nucekake suci-wici. Air seperti apa yang boleh digunakan untuk bersuci? Jadi air yang seperti apa yang diperbolehkan untuk bersuci? Ini jawabnya hiya utawi banyu iku kullu ma nazala, saben-saben barang kang temurun apa ma minas samai sangking langit, au naba'a utawa nyumber apa ma minal ardi sangking bumi, walam yakun lan ora ana apa ma mutanajisan kena najis, wala mustakmalan lan ora mustakmal. Jadi air yang boleh dipergunakan untuk bersuci adalah air yang turun dari langit dan air yang bersumber dari bumi, datangnya dari bawah bumi, dengan catatan air tersebut tidak terkena najis dan tidak mustakmal atau belum digunakan. Itu. Jadi air yang seperti apa yang boleh digunakan untuk bersuci? Air yang turun dari langit. Apa itu air yang turun dari langit? Banyak sekali. Ada hujan, air hujan. Ada salju. Salju itu juga dari langit, tidak dari bawah ke atas, akan tapi dari atas ke bawah. Ada embun yang bersumber dari bumi. Apa? Ya ada air sumur, air bor, dan lain sebagainya. Ada sumber mata air itu sendiri dan lain sebagainya. Dengan catatan air-air tersebut tidak terkena najis dan mustakmal. Bismillahirrahmanirrahim. Mal ma'ul mutanajjisu. Apa yang disebut dengan air kena najis itu? Istilahnya banyu. Apa yang disebut dengan air mutanajis? Air yang kena najis. Huwa utawi mutanajis iku alma'u banyu alqalilu kang sithik, alqalilu sedikit, alladzi waqa'at kang tumiba fihi ing dalem alladzi apa sing tumiba, apa yang jatuh, najasatun apa najis.
Air mutanajis adalah air yang kejatuhan najis atau air yang terkena najis. Sudah pasti ini. Air sedikit yang kena najis. Itu yang disebut dengan air mutanajis. Air mutanajis ini sedikit kena najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Mal ma'ul musta'malu, ma iku ba'al musta'malu, utawi banyu kang mustakmal. Apa yang disebut dengan air mustakmal? Huwal ma'u, huwa utawi mustakmal iku alma'u, banyu alqalilu kang sithik, almustakmalu kang wis den gunakake, fi raf'i hadasin, ing dalem kanggo ngilangi najis. Fi raf'i hadasin, ing dalem kanggo ngilangi hadas, au izalati najasin, lan ngilangi najis. Jadi yang disebut dengan air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangi hadas. Biasanya ini ketika wudhu. Jadi air yang sudah kita gunakan untuk berwudhu, maka itu disebut dengan air mustakmal. Atau air yang sudah digunakan untuk menghilangi najis, itu juga namanya air mustakmal, air yang sudah digunakan. Lanjut, masih sedikit. Mal ma'ul qalilu, ma iku apa al ma'u utawi banyu, al qalilu kang sithik. Apa yang maksudnya adalah apa yang disebut dengan air yang sedikit itu. Jawab, huwa ma dunal kullatain, huwa utawi ma'ul, huwa utawi ma'ul qalil, dunal kullataini, huwa utawi ma'ul qalil, ma iku barang dunal kullataini, kurang saking rong kula. Yang dinamakan air yang sedikit adalah di sini air yang kurang dari 2 kula. Nanti kurang dari 2 kula itu masih gimana? Akan kita bahas di soal selanjutnya. Mal ma'ul kasir, apa yang disebut dengan banyu yang banyak, itu air yang banyak. Ma iku apa al ma'u utawi banyu, al kasiru kang akeh, huwa ma balagha kullataini fa aktsara, huwa utawi ma'ul kasir, ma iku barang balagha ustumeka kang ustumeka, kullataini ing 2 kula, fa aktsara mongko luweh akeh. Yang dimaksud dengan air yang banyak adalah air yang lebih dari 2 kula atau air yang 2 kula lebih. Itu air yang banyak. Kalau air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula. Nah, 2 kula itu yang seperti apa? Di sini dijelaskan, mal kullatani, ma iku apa al kullatani utawi banyu 2 kula. Jadi air yang 2 kula itu yang seperti apa? Jawab, al kulatani utawi banyu 2 kula
iku ibaratun tetembungan an mi'atin berapa ini? 148 ukotan takriban ing dalam kira-kirane au miqdaruma utawi kira-kirane barang tasauhu kang ngemot ing ma birkatu main apa birkatu main birkae ma. Jadi yang dimaksud dengan air 2 kolah ini adalah kira-kiranya itu 148 ukoh. 148 ukoh itu sama dengan itu air yang muat, tempat air yang muat birkatul ma'i murabba'atun. Jadi tempat air yang segi 4 tulaha utawi dawane birkah diraun iku sak dira warubu'u lan seperempate dira warubu'u dirain lan seperempate dira waroduha utawi ombone birkah wa umkuha lan utawi jerone birkah kadalika iku kaya mengkono-mengkono. Jadi yang dimaksud dengan air 2 kolah itu ibaratnya atau kira-kiranya adalah 148 ukoh. Dan 148 ukoh itu sama dengan kalau ditampung di dalam bak mandi itu ukurannya sama dengan 1/4 dira. Jadi panjang kali lebar kali dalamnya itu sama, ukurannya sama, segi 4 ukuran sama, yaitu 1/4 dira. Itu untuk air 2 kolah kira-kiranya. Baik, untuk tugasnya adalah silahkan cari 1 dira itu sama dengan berapa senti. Itu yang pertama. 1 dira itu sama dengan berapa senti. Dan kalau 1/4 dira itu sama dengan berapa senti. Karena di sini 1 kolah itu 2 kolah adalah ukurannya, air 2 kolah itu ukurannya 1/4 dira persegi. Jadi kanan tinggi, panjang, dalamnya itu sama semua, 1/4 dira. Jadi berapa itu 1/4 dira? Dan kalau diliterkan 1/4 dira itu berapa senti? Kalau airnya diliterkan itu kira-kira berapa liter? Yang disebut dengan air 2 kolah. Itu tugasnya, mohon untuk bisa dimengerti. Mudah-mudahan walaupun sedikit agak belepotan bisa dipahami, menjadi ilmu yang barokah serta ilmu yang manfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.